Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pemrograman Python. Nah, perkenalkan ya, saya Dimas Brito dan pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal dasar-dasar pemrograman Python. Nah, dalam 20 menit ke depan kita akan belajar mulai dari apa itu Python, cara instalasinya, aturan penulisan kode, variabel, tipe data, input-output, operator, hingga percabangan yang sederhana. Nah, materi ringkas ini eh, materinya cukup ringkas ya, tapi ini akan cukup membuat kita paham fondasi dasar dari Python. Oke, mari saja kita mulai. Nah, sebelum masuk ke coding, kita perlu tahu dulu nih sebenarnya apa itu Python. Nah, jadi Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikenal karena sintaksnya itu sederhana dan juga mudah untuk dibaca. Nah, mirip seperti bahasa Inggris sehari-hari. Nah, Python pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum dan sekarang menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Lalu, nah kenapa kita perlu belajar Python? Nah, setidaknya itu ada tiga alasan utama. Yang pertama itu adalah sintaknya ramah untuk pemula ya sehingga cocok jadi bahasa pemrograman pertama. Yang kedua, Python itu digunakan di banyak bidang. Mulai dari pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, hingga otomatisasi tugas dari sehari-hari. Nah, ketiga, komunitasnya itu sangat besar sehingga mudah untuk menemukan referensi belajar dan bantuan ketika mengalami kendala. Tastak ya. Oke, selanjutnya, nah setelah kita tahu apa itu Python, sekarang kita akan bahas cara instalasinya, khususnya pada Windows. Nah, kabar baiknya itu proses instalasi Python di Windows itu sangat mudah, sama seperti menginstal aplikasi Windows pada umumnya, yaitu tinggal pilih next, next, finish, gitu ya. Nah, kita bisa unduh installernya di installer Python-nya itu di situs python.org sesuai dengan versi Windows yang kita gunakan. Kemudian setelah kita download, kita bisa jalankan file installernya yang sudah kita download tadi. Kemudian pastikan mencentang opsi add pattern to page agar pattern bisa dijalankan di mana saja lewat command prompt. Ya. Nah, selanjutnya klik install now, tunggu prosesnya selesai. Lalu klik finish. Nah, untuk memastikan instalasi berhasil, kita bisa mengecek di command prompt lalu ketik Python spasi min version. Nah, seperti itu ya langkah untuk instalasinya. Oke, selanjutnya itu adalah ada 5 aturan penulisan sintak Python. Ya, jadi setelah Python terpasang, sebelum kita menulis kode, kita perlu tahu dulu aturan main penulisannya. Ya, jadi ada 5 aturan dasar yang wajib dipatuhi. Yang pertama, penulisan statement. Ya, jadi setiap perintah statement Python itu cukup satu baris dan tidak perlu diakhiri dengan titik koma. Ya, jadi berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang harus membuat titik koma di akhir. Yang kedua, penulisan string. Nah, teks atau string ditulis di antara tanda kutip. Boleh kutip satu ataupun kutip dua. Ya, yang penting penulisannya itu adalah konsisten. Yang ketiga adalah penulisan case. Nah, Python bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Misalnya kita buat tulisan nama itu dengan huruf kecil semua, dan kita buat nama dengan N itu adalah huruf kapital. Nah, ini adalah dua variabel yang berbeda. Nah, itu perlu diperhatikan pada saat penulisan sintak. Yang keempat, ya penulisan blok program. Nah, Python tidak menggunakan kurung awal untuk menandai blok code, melainkan menggunakan indentasi ataupun spasi di awal baris secara konsisten. Kemudian yang kelima, itu adalah cara penulisan komentar pada Python. Nah, Python menggunakan tanda pagar ya untuk komentar satu baris dan tanda tiga kutip untuk menuliskan komentar lebih dari satu baris. Oke, jadi seperti itu ya aturan penulisan sintak di dalam Python.
Nah, sekarang kita akan mengenal variabel dan tipe data dalam pemrograman Python. Nah, kita variabel dan tipe data, jadi variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data, sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan di dalam variabel tersebut. Nah, bedanya apa? Ya, kalau bedanya itu dengan bahasa lain, ya jadi di Python itu kita tidak perlu mendeklarasikan ya, tipe data itu secara eksplisit. Eksplisit itu harus rinci ya. Jadi Python itu akan mengenali tipe datanya secara otomatis. Nah, jadi seperti itu dia. Oke, selanjutnya, setelah kita paham variabel dan tipe data, sekarang muncul pertanyaannya nih, ya, gimana cara program Python itu bisa menerima data dari pengguna dan bagaimana menampilkan hasilnya. Nah, itu yang akan kita bahas pada bagian input dan output. Untuk mengambil data dari pengguna lewat keyboard, ya, Python sudah menyediakan fungsi bawaan bernama input. Contohnya, kalau kita menulis nama sama dengan input, buka kurung, tutup kurung, ya, di dalam kurung itu kita menuliskan masukkan nama titik dua. Maka program akan berhenti sejenak menunggu pengguna mengetik sesuatu, lalu hasil ketikan itu disimpan di dalam variabel nama. Nah, setelah data berhasil disimpan, kita tentu ingin menampilkannya kembali sebagai output. Nah, disinilah kita menggunakan fungsi print. Contohnya print hello, kemudian panggil variabel nama yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ini akan menampilkan tulisan halo diikuti dengan nama yang sudah kita ketikkan. Nah, jadi alurnya sederhana, input untuk menerima data dan print untuk menampilkan data atau hasil olahan program ke layar. Nah, jadi dua fungsi ini akan sangat sering kita pakai di hampir setiap program yang akan kita buat. Oke, sekarang kita akan mengenal 6 jenis operator dalam Python. Ya, yang pertama itu jadi sebelum kita mengenal keenam operator ini, jadi operator itu adalah simbol yang dipakai untuk melakukan operasi terhadap nilai ataupun variabel. Jadi di dalam pemrograman itu ada termasuk Python. Nah, di sini ada 6 jenis operator yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah operator aritmatika. Nah, ini dipakai untuk operasi hitung matematika seperti tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Kemudian ada operator pembanding atau relasi. Nah, ini dipakai untuk membandingkan dua nilai seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Selanjutnya itu adalah operator penugasan. Nah, ini dipakai untuk memberi ataupun memperbarui nilai pada variabel. Contohnya itu adalah sama dengan untuk memberi nilai, kemudian plus sama dengan untuk menambah nilai sekaligus menyimpannya. Selanjutnya itu adalah operator logika. Nah, operator logika ini dipakai untuk menggabungkan beberapa kondisi, yaitu AND, OR, dan NOT. Kemudian selanjutnya itu ada operator bitwise. Nah, operator ini dipakai untuk operasi pada level bit data biner seperti AND, OR, dan XOR. Ya. Kemudian terakhir adalah operator ternary. Nah, cara singkat untuk menulis percabangan if else dalam satu baris. Contohnya itu lulus if nilai ya lebih besar sama dengan 60 else tidak lulus. Nah, seperti itu ya. Jadi dia menuliskan sintak dalam satu baris. Oke, selanjutnya adalah materi yang terakhir nih. Ya, materi ini yang akan kita bahas adalah percabangan, yaitu konsep jika maka. Dalam pemrograman percabangan digunakan ketika kita ingin program itu mengambil keputusan berbeda tergantung pada satu kondisi. Nah, di Python struktur percabangan yang paling dasar adalah struktur if. Contoh sederhananya, jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 60, maka program akan menampilkan lulus. Tapi jika kondisinya tidak terpenuhi, kita bisa menambahkan else untuk menampilkan tidak lulus. Nah, secara konsep, if kondisi terpenuhi, maka jalankan blok code tertentu. Else, jalankan blok code yang lain. Nah, seperti itu. Nah, konsep jika maka ini itu adalah dasar dari hampir semua logika program, ya, mulai dari variabel login,
pengecekan nilai, sampai sistem rekomendasi yang kompleks sekalipun semuanya ya berakar dari struktur percabangan sederhana ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk penggunaan percabangan. Nah, oke, baik. Nah, itu tadi rangkuman dasar-dasar pemrograman pattern yang sudah kita bahas bersama. Ya, mulai dari pengenalan pattern, cara instalasi, aturan penulisan sintak, variabel dan tipe data, input output, operasi hingga percabangan if. Nah, materi ini menjadi permulaan ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah terus berlatih menulis kode sendiri karena pemrograman adalah keterampilan yang akan semakin kuat seiring semakin dipraktekkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.